Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang polarisasi cahaya. Kita membahas soal yang pertama. Suatu cahaya tak terpolarisasi mengenai polaroid pertama dengan intensitas I0. Jika sudut antara kedua sumbu polarisasi dari kedua polaroid adalah 30 derajat, intensitas cahaya yang diteruskan oleh polaroid kedua adalah intensitas cahaya yang diteruskan oleh polaroid pertama adalah I1. Ini intensitasnya I1. Kemudian intensitas yang diteruskan oleh polaroid kedua yaitu sebagai analisator adalah I2. Sedangkan I1-nya sama dengan 1/2 I0. Jadi I1-nya 1/2 I0 dan I2 nya kita cari dengan menggunakan I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta, dengan theta nya sama dengan 30 derajat pada soal, sehingga I2 nya sama dengan 1/2 I0 cos kuadrat 30 derajat sama dengan 1/2 I0 dikali cos 30 kan setengah akar 3, ini kuadrat, maka I2 nya sama dengan 1/8 dikali 3 I0 ya, sama dengan 3/8 I0. Jadi jawabannya B. Oke, berikutnya kita membahas soal yang kedua. Suatu berkas cahaya monokromatik tak terpolarisasi datang pada bidang batas udara kaca dengan indeks bias relatif 1,50, sehingga sudut datang yang menghasilkan sinar pantul terpolarisasi linear adalah. Sudut datang yang menghasilkan sinar pantul terpolarisasi linear disebut juga dengan sudut Brewster. Yang disimbolkan dengan IP, dengan tangan IP itu sama dengan N2/N1, dengan N ini adalah indeks bias, karena pada soal cahaya datang dari udara masuk ke kaca, maka N1 nya sama dengan N udara, berarti sama dengan 1, kemudian N2 nya sama dengan N kaca, berarti sama dengan 1,5, maka tan IP nya sama dengan 1,5 bagi 1 atau sama dengan 3/2. Dengan bantuan segitiga siku-siku, ini sudut IP nya, karena tan IP 3/2 maka sisi tegaknya 3, sisi alasnya 2, maka sisi miringnya sama dengan 3 kuadrat tambah 2 kuadrat, berarti sama dengan akar 13, maka sinus IP nya ini sama dengan sisi tegak bagi sisi miring, berarti 3/13 atau sama dengan 3/13 akar 13. Jadi jawabannya C. Berikutnya kita membahas soal yang ketiga. Ketika cahaya datang dari udara ke kaca, sudut polarisasinya adalah 57 derajat. Besar sudut polarisasi untuk bidang batas yang sama, tetapi cahaya datang dari kaca ke udara adalah. Pada soal ini pertama kita tinjau ketika cahaya datang dari udara ke kaca. Cahaya datang dari udara menuju kaca, maka sudut polarisasinya IP yaitu sama dengan 57 derajat, dengan tan IP itu sama dengan N kaca dibagi dengan N udara. Karena N udaranya sama dengan 1, maka kita bisa tuliskan tan 57 derajat sama dengan N kaca dibanding 1, berarti N kacanya sama dengan tangan 57 derajat. Kemudian ketika cahaya datang dari kaca menuju udara, maka sudut
polarisasinya menjadi IP aksen dengan tan IP aksennya sama dengan N udara dibanding dengan N kaca, atau tan IP aksennya sama dengan 1 per N kacanya tan 57 derajat. Berarti ini sama dengan kotangan 57 derajat ya. Kita tahu bahwa kotangan theta itu sama dengan tan 90 min theta. Berarti kotangan 57 derajat sama dengan tan 90 min 57. Maka kita bisa tuliskan tan IP aksen sama dengan tan 90 min 57 derajat itu sama dengan tanus 33 derajat ya. Berarti IP aksennya sama dengan 33 derajat. Jadi jawabannya B. Oke, berikutnya kita membahas soal yang keempat. Sudut kritis cahaya dalam suatu zat adalah 37 derajat. Sudut polarisasinya adalah, pada soal diketahui sudut kritis IK-nya 37 derajat ya. Sudut kritis ini adalah sudut datang yang menghasilkan sudut bias 90 derajat. Jadi misalkan ini adalah bidang batas antara udara yang memiliki indeks bias NU dan suatu zat yang memiliki indeks bias NZ. Sudut kritis terjadi jika sinar datang dari zat ke udara karena N zat lebih besar dari N udara. Jadi sinar datang ini jika merupakan sudut kritis, maka sudut biasnya harus 90 derajat. Maka menurut Snellius, NZ sin IK sama dengan NU sin 90 derajat ya. Maka sin IK-nya, sin IK sama dengan NU kali sin 90 berarti 1 dibagi dengan NZ. Atau kita bisa tuliskan NZ per NU sama dengan 1 per sin IK, atau sama dengan 1 per sin 37 derajat sama dengan 1 per 0,6, atau NZ per NU sama dengan 5/3 ya. Jadi NZ per NU 5/3. Karena pada soal tanpa keterangan, maka sudut polarisasi selalu dimaksudkan untuk sinar dari udara ke zat ya. Dengan demikian kita bisa tuliskan tan IP atau sudut polarisasinya itu kan sama dengan NZ per NU itu sama dengan 5/3. Maka IP-nya sama dengan inverse dari tan 5/3 sama dengan 59 derajat. Jadi jawabannya D. Oke, berikutnya kita membahas soal yang kelima. Berapa sudut putar analisator terhadap kedudukan maksimum untuk menurunkan intensitas menjadi 1/9 bagian? Jadi ketika melewati analisator, intensitas yang keluar dari analisator bergantung pada sudut antara analisator dengan polarisator ya. Jadi ini ada polarisator. Jadi ada polarisator. Kemudian ada analisator. Misalnya membentuk sudut theta terhadap polarisator ya. Ini merupakan analisator. Kemudian intensitas cahaya yang tak terpolarisasi misalnya I0, kemudian melalui polarisator dan keluar dari polarisator dengan intensitas I1 dan keluar dari analisator dengan intensitas I2. Dan kita bisa tuliskan I2 nya sama dengan I1 cos kuadrat theta.
Ini I1 cos kuadrat theta dengan I1 nya sama dengan 1/2 I0. Dan pada soal I2 nya sama dengan 1/9 I0. Maka kita bisa tuliskan 1/9 I0 sama dengan 1/2 I0 cos kuadrat theta. Kita coret I0 nya, maka kita dapatkan cos kuadrat theta nya sama dengan 2/9, atau cos theta nya sama dengan akar 2/3 ya. Jadi cos theta nya akar 2/3, maka theta nya sama dengan cos theta nya akar 2/3, maka theta nya sekitar 61,87 derajat. Jadi jawabannya A. Berikutnya kita membahas soal yang ke-6. Pada sistem di bawah, jika I2 sama dengan 1/8 I0, maka nilai theta sama dengan, dari gambar kita bisa tuliskan I1 sama dengan 1/2 I0 cos kuadrat theta, sedangkan I2 nya sama dengan I1 cos kuadrat 90 minus theta. Karena cos kuadrat 90 minus theta ini sama dengan sin kuadrat theta, maka I2 nya sama dengan I1 kali sin kuadrat theta, atau I2 nya sama dengan 1/2 I0 cos kuadrat theta kali sin kuadrat theta. Atau kita bisa tuliskan ini menjadi I2 sama dengan 1/2 dikali I0 dikali 1/4 kali 4 cos kuadrat theta kali sin kuadrat theta. Ingat bahwa 2 sin theta kali cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Maka 4 cos kuadrat theta sin kuadrat theta ini sama dengan sin kuadrat 2 theta. Maka I2 nya sama dengan 1/8 I0 dikali sin kuadrat 2 theta ya. Karena pada soal I2 nya 1/8 I0, maka ini kita bisa ganti menjadi 1/8 I0 sama dengan 1/8 I0 sin kuadrat 2 theta. Kita coret ini, maka kita dapatkan sin kuadrat 2 theta sama dengan 1 ya. Atau sin 2 theta nya sama dengan 1, atau sin 2 theta sama dengan sin 90 derajat. Kita coret sinnya, maka kita dapatkan theta nya sebesar 45 derajat. Jadi jawabannya A.